Abang Reski yang ikut bergabung dalam ibadah kita. Adik-adik, nah sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita duduk dengan tenang, dengan sikap siap. Kita undang Tuhan untuk hadir bersama kita. Nah, adik-adik yang terkasih, mari kita nyatakan bahwa saat ini ada sukacita. Ada sukacita di hatimu, ada sukacita di hatiku, ada sukacita untuk kita semua. Mari kita nyatakan sukacita kita lewat lagu pujian kita. Ada sukacita di hatiku. Dengan bersukacita, mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyikan ada sukacita di hatiku, di hatimu, di hatiku.
pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini Engkau masih mempersatukan kami dalam pelaksanaan ibadah kami saat ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai kami di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami dapat menjadi ibadah yang kudus di hadapan Bapa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau layakan Engkau lewat pujian kami, lewat ucapan syukur kami kepada-Mu. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang belum bisa bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai mereka, supaya untuk hari yang akan datang kami dapat bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu. Kiranya ampunkan dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak Bapa. Terima dan sempurnakan doa kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya berpasangan tong-tong Arion. Itulah lagu kita yang akan kita kumandangkan saat ini. Karena apa? Karena kita dalam keadaan sukacita bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kita angkat pujian kita. Saya berpasangan tong-tong Arion. Kita akan mendengarkan titah yang dibawakan oleh salah seorang anak sekolah minggu yang dari sektor Timur B. Paupathan, diingat maman robuan ari mingguin, ibagas nona mariando orjaon segala orjamu. Tapi yang gua ari napapituanin, ari persaranan ni jahobane batamu doin. Lang ngalo homar horja ibagas na sadariin, barang anak mupe, barang boru mupe, barang narokon hoda lahi, barang narokon hoda boru, age pinahan mupe, age siunta nalega narau tamu. Hai bagas nona mariando ito panebata, langit pakontano apa laut apa agano pisini. Dap ai marsaran do iya bani ari papitonin, alani ai asai pasu nebata jahoba ari pasaranan ai anjai robuon. Yesus pokok dan kitalah caranya. Siapa kita deh? Kita semua anak-anak Yesus, anak-anak sekolah minggu. Yesus cintaku, Yesus cinta kau, Yesus cinta kita semua. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Yesus pokok dan kitalah caranya.
dibacakan oleh teman kamu dari sektor Timur A. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Sekarang saatnya kita mau dengar-dengaran tentang kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita nyatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Kita nyanyikan lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku. pujian kita dan kita sudah mendengar ayat hafalan dan sudah mengucapkan titah. Sekarang adik-adik sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa.
lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah live streaming kami, khususnya adik-adik sekolah minggu ya Tuhan yang berada mereka di rumah untuk menyaksikan ibadah live streaming. Biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 27 Juni. Kiranya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih sudah Tuhan tambahkan usia untuk mereka. Kiranya Tuhan Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan juga Tuhan ditambahnya usia mereka semakin bertambah iman mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami yang menyampaikannya, dan juga Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang akan menerimanya di rumah. Kiranya Tuhan urapi juga mereka, agar mereka senantiasa Tuhan bisa mengerti dan memahaminya dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa di surga, kami adalah manusia yang berdosa yang tak luput dari kesalahan. Kiranya ampunkan kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, yang menjadi firman Tuhan buat kita minggu ini yaitu tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Ya, karena ulangi ya. Tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Nah, demikian firman Tuhan. Sebelum kakak menjelaskan tentang firman Tuhan tadi, kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi dulu ya. Ya, nyanyinya di dalam dunia ada dua jalan ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Itu lagunya tadi ya. Nah, buat adik-adik kami sekolah minggu, ya maksud tadi dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi,
bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan, ya. Bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Ya, jalan yang lebar, ya. Satu jalan yang lebar membuat jiwa kita mati, dan jalan yang sempit membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang berarti maksudnya jalan yang lebar, yang mulus tadi itu adalah menuju ke neraka. Yang ke sana itu adalah orang-orang yang suka mendengar, mengikuti segala godaan iblis. Nah, contohnya seperti berbohong, mencuri, mengejek temannya, dan tidak mau menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat baginya, ya. Padahal Tuhan Yesus itu adalah sebagai penyelamat kita. Dia mati rela di kayu salib, disalibkan, ya. Demi untuk apa? Demi untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Nah, jadi orang-orang yang menuju kepada jalan yang lebar tadi itu adalah orang-orang yang berbohong tadi, mencuri, yang tidak mengakui Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Nah, pasti hidup orang-orang seperti itu kemana ya? Yaitu ke neraka. Tahu adik-adik, di neraka itu bagaimana? Di sana itu penuh dengan bara api, panas. Tidak ada kedamaian, yang ada kegelisahan. Tentu adik-adik sekolah minggu tidak mau kan menuju ke sana? Iya. Nah, jalan yang kedua tadi, yaitu jalan yang sempit. Ya, memang jalan yang sempit itu tidak mulus, banyak batu-batuan. Jalan menuju ke sana adalah menuju ke surga, ya, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, orang-orang yang menuju ke sana, ke jalan yang sempit atau kepada kehidupan yang kekal itu adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, ya, suka melakukan titah Tuhan, yang mau melakukan buah-buah roh seperti kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, jadi orang-orang yang selalu melaksanakan buah-buah roh. Nah, jalan menuju ke surga itu memang sangat sukar, sulit, ya. Artinya harus penuh dengan perjuangan, harus penuh dengan pengorbanan. Karena banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Tapi kalau kita kuat, kita mampu, akhirnya Tuhan memberkati dan kita akan bisa masuk ke surga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita semua ini adalah anak-anak Allah seperti yang tertulis tadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 tadi, bahwa kita ini semua adik-adik sekolah minggu semuanya itu adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, tentu kita bangga menjadi anak-anak Allah, karena kita sudah ditebus dosa kita melalui penyaliban Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Allah, tentu apa yang harus kita laksanakan? Ya, kita harus mendengar perkataan dan perintah Allah saja. Kakak punya sebuah cerita, ya, cerita tentang seorang anak. Misalnya kita sebutkan namanya itu adalah Matius, ya. Jadi buat adik-adik sekolah minggu kami mana tahu ada namanya Matius, ya. Ya, Matius ini adalah
anak yang baik dan anak yang rajin. Dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, suatu saat dia pergi ke sekolah, dia pamit sama orang tuanya. "Mama, papa, aku berangkat sekolah ya," katanya sama mama dan papanya. Datang mama dan papanya berpesan, "Ya anakku, nanti sampai di sekolah kamu harus rajin belajar dan jadilah anak-anak yang baik," kata orang tuanya. Sampainya di sekolah dia tekun belajar, rajin belajar. Nah, tiba waktu istirahat pertama. Orang tuanya tadi sudah mempersiapkan uang jajannya hanya Rp1.000. Nah, dia kemudian istirahat, dia membelikan jajannya yang Rp1.000 itu untuk membeli 1 kue. Nah, kemudian jajan dia dimakannya. Kemudian sesudah dia makan kuenya, tiba-tiba lonceng berbunyi, dia masuk, dia belajar lagi. Tiba istirahat kedua, dia tidak punya uang jajan lagi. Ya, teman-temannya semuanya punya uang jajan. Mungkin orang tuanya ada yang lebih mengasih 2.000, 3.000. Ya. Kemudian dilihatnya teman-temannya jajan semua dan dia mulai terasa lapar. Ya, hanya 1 kue dimakannya tadi. Dia mulai terasa lapar. Kemudian dilihatnya temannya makan makanan yang kue, yang jajan-jajannya. Kemudian ada satu temannya, ya dibelinya kue 2, lalu dia masuk ke dalam kelas. Dimasukkan kuenya itu ke dalam lacinya. Lalu dilihat si Matius tadi, dia perutnya sudah mulai lapar, keroncongan. Kemudian datang si iblis menggoda si Matius. "Hei Matius, kamu kan lapar. Ya udah, itu ada kan kue temanmu. Dia simpan itu di laci. Sudah, pergi ambil aja biar kamu tidak kelaparan," kata si iblis menggoda si Matius. Kemudian Matius berpikir, merenung, apa yang harus kulakukannya? Kemudian Matius berdoa. Ya, berdoa dalam hatinya, "Tuhan Yesus, aku lapar memang. Tapi aku disuruh si iblis mengambil kue itu, tapi aku tidak mau, Tuhan Yesus." Kemudian datang sebelah kanannya Tuhan Yesus, mendekati si Matius. Matius, kamu itu adalah anak yang baik. Kamu jangan mengambil kue temanmu itu. Itu adalah bukan milikmu. Kalau kamu mengambilnya, berarti kamu mencuri. Mencuri itu adalah dosa. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi Matius, jangan kamu ambil ya. Kemudian Matius berdoa lagi. Lalu Tuhan memberkati dia, menguatkan hatinya. Akhirnya Matius tidak jadi mengambil kue temannya itu. Dan dia berpikir, kalau aku pulang nanti, aku pasti makan enak di rumah. Mama sudah pasti masak yang enak di rumah. Aku tidak boleh mengambil kue temanku. Itu bukan milikku, kata Matius dalam hatinya. Akhirnya Matius tidak jadi mengambil kue temannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kamu dalam posisi Matius tadi, dalam pilihan seperti si Matius, ya tentu adik-adik juga bingung ya. Kadang kita apa yang harus kita perbuat. Nah, tetapi jangan dengar kata iblis. Walau kamu harus menderita sebentar. Si Matius menahan laparnya, menderita. Tapi penderitaan itu mungkin hanya sebentar, sehingga kita penuh dengan kesabaran, ya, penuh dengan kekuatan, tetap berserah kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa melewati, akhirnya kita bisa tidak tergoda oleh segala godaan-godaan iblis. Nah, kamu menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang selalu mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, ya, kita semua itu harus kuat dan tahan melawan godaan iblis yang membuat kita tersesat. Ya, iblis itu selalu membuat kita tersesat. Bagaimana supaya kita kuat dan tahan melawan segala
godaan iblis, ya tentu dengan berdoa, ya berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita di setiap perjalanan kehidupan kita. Ya, mau sekolah misalnya berdoa, ya, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, dan mau melakukan setiap pekerjaan kita harus berdoa. Akhirnya kita jauh dari godaan si iblis. Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang selalu menemani kita dan menguatkan kita kemanapun kita atau melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti menguatkan dan memberkati kita semua. Jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Semoga adik-adik sekolah minggu semua dikuatkan, ya, supaya kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa disebut menjadi anak-anak Allah. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, yang pada saat ini Tuhan, kami juga sudah menerima firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu kuat dan bertahan di dalam setiap godaan iblis, sehingga kami Tuhan mampu menjauhkan segala godaan iblis dan kami mampu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, menjadi anak-anak Allah, menjadi hidup yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan agar kami senantiasa dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.